Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyediakan situasi dan kondisi untuk meningkatkan kecerdasan rohani kita, selain untuk meningkatkan keterampilan kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen memiliki kepekaan rohani kepada pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah, ingatlah satu hal, Tuhan mau memakai semuanya itu untuk membangun kehidupan Kristiani kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap situasi dan kondisi memiliki keunikannya masing-masing, memiliki berkat dan jeratnya masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu memiliki sikap yang sesuai, sehingga kita dapat melalui situasi dan kondisi tersebut dengan aman dan sentosa. Sebagai contoh yang sederhana, ketika kita menghadapi benang yang sedang kusut, maka yang perlu kita miliki adalah sikap yang sabar dan berhati-hati, bukan? Jika kita terburu-buru dan tidak teliti, benang tersebut semakin kusut, bukan? Contoh yang lain, ketika kita sedang membawa kendaraan dan berjumpa dengan mendadak sesuatu di hadapan kita, maka yang kita perlukan kecekatan untuk menghindar, bukan? Saudara, ada banyak macam situasi kondisi yang membutuhkan sikap yang tepat di dalam menghadapinya. Jikalau kita tidak memiliki sikap yang tepat, maka kita akan menghadapi badai yang lebih besar. Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 7-12. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen kepada siapa surat Yakobus dituliskan, mereka sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka, khususnya di dalam mengikut Kristus. Saudara, surat Yakobus ini hendak memberikan kekuatan, dorongan, dan pencerahan kepada mereka ini, sehingga mereka tahu bagaimana mereka bisa bersikap di dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah dari apa yang mereka hadapi. Dan saudara, nasihat dari surat Yakobus ini memiliki pesan yang penting bagi setiap zaman dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kunci keberhasilan menghadapi kesulitan dan penderitaan adalah kesabaran. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Saudara, kunci keberhasilan sebagai orang percaya menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia ini adalah kesabaran. Saudara, mengapa ini kunci keberhasilan? Apakah orang yang bersabar menghadapi kesulitan penderitaan, dia pasti bisa melewati kesulitan penderitaan menjadi sesuatu yang menjadi berkat dalam hidupnya di dunia ini? Saudara, ada orang-orang yang menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia ini, dan sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah lepas daripada kesulitan dan penderitaan. Apakah betul kesabaran seperti ini merupakan kunci keberhasilan dalam melalui kesulitan dan penderitaan? Saudara, mengapa firman Tuhan menganjurkan dan mendorong kita untuk bersabar dalam segala kesulitan penderitaan kita? Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Saudara, ketika berbicara kesabaran, maka firman Tuhan kepada kita hari ini dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Lalu dia menggambarkan seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, lalu dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, apa artinya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesabaran adalah kunci kita melalui kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita karena kita ikut Kristus. Saudara, bukan sekedar kita bisa melalui itu dan berhasil dalam dunia ini. Namun saudara, keberhasilan itu pasti. Kenapa? Karena saudara, kita akan menerima upah dari Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan di dunia ini, saudara dan saya tetap mempunyai pengharapan kemuliaan daripada Tuhan. Mungkin kesulitan dan penderitaan itu tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Tetapi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali memberikan upah yang berharga, yang bernilai, sehingga kita tidak pernah menyesal. Kita telah bersabar melalui kesulitan dan penderitaan itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, kesabaran menjadi kunci keberhasilan kita melalui kesulitan penderitaan ketika kita berada di dalam Kristus. Namun saudara, jikalau kita berada di luar Kristus, saudara, kesabaran tidak menjamin engkau bisa melalui semuanya itu. Dan saudara, ketika kehidupan kita berlalu, maka saudara, kita menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup ini, yaitu kematian yang kekal. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya kita bersyukur, karena kesulitan penderitaan tidak dapat mencengkram kita, asalkan kita bersabar. Saudara, kalaupun masa-masa itu tidak bisa berlalu, kita memiliki pengharapan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita menerima upah yang mulia itu. Sehingga Rasul Paulus berkata, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, saudara, kunci tetap memperkenankan Tuhan di dalam kesulitan dan penderitaan adalah integritas diri. Saudara, firman Tuhan berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, salah satu jerat dan perangkap pada saat kita menghadapi kesulitan dan penderitaan adalah kita ingin cepat-cepat melepaskan diri dari semuanya itu, sehingga sikap kita adalah menghalalkan segala cara. Saudara, menghalalkan segala cara pastilah bukanlah langkah-langkah iman yang kita kerjakan, tetapi langkah-langkah kedagingan kita.
Saudara, ketika kita menghalalkan segala cara, sebetulnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Atau kita tidak percaya akan rencana Tuhan. Atau kita tidak percaya Tuhan itu baik kepada kita. Saudara, di sini firman Tuhan mengatakan, jikalau kita menghadapi semuanya itu, janganlah kita ini bersumpah demi sorga, atau demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, apa artinya? Artinya, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, pada saat-saat sulit sekalipun, kita harus memiliki integritas dalam hidup kita. Jikalau ya, katakan ya. Saudara, sehingga kita tidak perlu bersumpah. Saudara, kenapa seorang itu perlu bersumpah? Karena diragukan integritasnya. Tetapi jikalau orang Kristen, dia seumur hidupnya atau ketika dia ikut Yesus, dia tidak pernah menyangkali integritasnya. Maka dia tidak perlu bersumpah. Karena dia berkata ya atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, orang Kristen yang seperti ini itu seperti Ayub. Yang bertekun di dalam segala kesulitannya dengan iman. Dan dia melihat betapa Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, integritas hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan penderitaan, karena kita percaya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, disitulah saudara kita tidak menghalalkan segala cara, tapi kita mengharap kepada Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita percaya maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, mari kita melewati situasi dan kondisi apapun, khususnya kesulitan dan penderitaan, dengan satu kerinduan. Saya ingin memperkenankan Tuhan. Dan jikalau Tuhan mengizinkan, melalui masa-masa itu, saya bisa memuliakan Tuhan. Dan tentu, saudara, kita perlu kekuatan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami melihat betapa ajaibnya Tuhan dan betapa pengharapan di dalam Kristus mengubah segala-galanya, termasuk mengubah cara pandang kami terhadap kesulitan dan penderitaan hidup kami, karena kami memiliki pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.